Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah menjelang hadirnya bulan suci Ramadan, maka kami sampaikan pada umat Islam, mari menjelang bulan suci Ramadan ini kita persiapkan diri kita sebaik mungkin untuk menyambut di bulan yang penuh berkah, penuh rahmat dari Allah dan penuh ampunan ini. Kita persiapkan baik-baik. Ya, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang transformational leadership. Transformasi leader. Nah, leader adalah suatu pemimpin atau bisa dikatakan khalifah gitu. Makanya di musim pandemi, di wabah corona ini, ketangguhan seorang pemimpin akan diuji. Bagaimana mensikapin krisis global ini. Seorang pemimpin akan diuji bagaimana keluar dari problem ini. Jadi pemimpin itu di musim krisis ini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah di saat krisis semua mata tertuju dari pemimpin. Jadi pemimpin menjadi sorotan karena dia yang menggerakkan, dia yang mengatur irama ritme suatu organisasi. Baik itu di pemerintahan, di bisnis, atau mungkin di masjid ya. Nah, makanya saya sampaikan, makanya ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Tugas pemimpin yang pertama adalah angkat moral tim, sehingga pemimpin jangan panik, pemimpin jangan terlalu cemas, harus tenang. Maka saya sempat menyampaikan, kehebatan seseorang adalah ketika dia tenang menghadapi tekanan, ujian, hambatan, dan rintangan. Maka seorang pemimpin harus tenang, ya, harus bisa membaca kondisi ini dengan bijaksana. Makanya angkat moral tim. Jadi tim yang ada, ya, karyawan yang ada harus diajak bicara, diajak komunikasi, supaya apa? Semuanya dalam kondisi tenang. Saya contohkan, saya ketua takmir di Masjid Raya Al-Falah di sini. Operasionalnya direkturnya Pak Eko. Nah, Pak Eko ini senantiasa bagaimana membangun tim yang ada ini membuat tenang, walaupun dalam kondisi wabah corona ini. Persiapan Ramadan saat ini juga dipersiapkan dengan baik. Gapuranya diperhias, lampu-lampu yang ada di masjid dibikin bagus. Anak-anak SMA, semea ini pada nggak pulang. Di sini aktivitas terus, setoran hafalan. Para keamanan diajak komunikasi untuk tetap menjaga masjid supaya apa? Bisa melayanin jamaah yang untuk hadir di Masjid Raya Al-Falah. Angkat moral tim. Kalau malam diajak makan bersama. Kalau makanan yang enak tutup, diajak makan tumpang bersama. Nah, pagi-pagi disiapin soto, diajak main pingpong, sehingga apa? Kebersamaan itulah yang menyebabkan solidnya tim yang kita bangun. Yang kedua, selalu diadakan produktivitas, bergerak terus ya. Ini mobilnya yang disedekahkan dari Aulia Fashion, dipasangin toa keliling memberikan penguatan kepada masyarakat umat Islam dalam rangka persiapan Ramadan. Nah, ini kan produktif ya. Artinya apa? Ya, saat ini juga mengumpulkan beras untuk berbagi para orang-orang yang kena dampak COVID-19 ini. Jadi yang kena dampak secara langsung kita kasih beras. Jadi makanan tetap terjaga. Nah, barusan dapat berita di Tangerang ada seorang ibu meninggal dunia Gara-gara apa? Nggak makan 2 hari hanya minum air
Nah, ini mestinya masjid mengambil peran untuk produktif bergerak melayani umat. Yang ketiga, jaga keberlangsungan organisasi, jaga keberlangsungan bisnis. Karena kita tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, namun kita juga berpikir untuk karyawan, untuk tim, untuk keluarga banyak orang. Nah, ketika kita berpikir untuk orang lain, insya Allah, Allah juga akan menolong apa yang senantiasa kita bantu orang lain. Nah, ada tiga hal, ya, supaya seorang leader itu bisa membangun tim senantiasa eksis di masa krisis. Yang terpenting saat ini, siapapun yang punya usaha, hal yang utama, yang terpenting adalah bisa bertahan untuk hidup, bisa survive. Kebutuhan hidupnya, kebutuhan pangannya, kebutuhan bahan pokoknya harus terpenuhi. Makanya masjid harus mengambil peran. Mana masyarakat atau jamaah yang tidak terpenuhi akan kebutuhan pangannya, masjid ambil peran untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan bagi jamaahnya, bisa survive. Yang kedua, para pembisnis adalah harus preparing atau di-prepare kira-kira apa setelah nanti wabah corona ini selesai. Kita baru menanam benih apa, sehingga setelah nanti wabah corona selesai, insya Allah kita sudah siap untuk merawat dan siap panen raya. Nah, yang ketiga adalah setelah survive, preparing, yang ketiga adalah aktualisasi, action, eksekusi. Nah, sesuatu visi bagus, sesuatu mimpi hebat, sesuatu misi luar biasa tanpa aktualisasi, tanpa eksekusi, nonsen, tidak akan berhasil. Nah, di sini saya akan menyampaikan dua tipe seorang pemimpin. Yang pertama adalah pemimpin transaksional, yang kedua adalah pemimpin transformasi. Nah, coba kita urai satu persatu. Apa sih pemimpin transaksional dan apa sih pemimpin transformasi? Dan kira-kira kita termasuk pemimpin yang mana? Yang transaksional atau yang bisa bertransformasi? Yang pertama, tipe dari pemimpin transaksional. Dia hanya berpikir tukar-menukar, hanya berpikir ada uang, ya saya bisa bergerak gitu. Jadi berpikirnya transaksional saja, ya. Dia status quo. Nah, makanya kalau pemimpin bisa semacam ini, biasanya nggak akan bertahan lama. Pemimpin yang transaksional itu hanya jangka pendek, hanya butuh hasil yang cepat. Makanya kita harus bisa menjadi seorang pemimpin tidak hanya sekedar pemimpin transaksional, tapi kita harus pemimpin yang transformasi. Apa sih pemimpin yang transformasi itu? Yang bisa mentransformasi, yang adaptif itu? Yang pertama adalah untuk saling membesarkan, saling menguatkan, saling mendorong di antara anggota tim. Tim yang lemah kita dorong, tim yang nggak kuat kita kuatkan. Nah, itu pemimpin yang transformasi, bisa membawa orang yang tadinya biasa-biasa saja bisa menjadi luar biasa, bahkan bisa menggantikan peran kita. Maka tugas pemimpin yang transformasi itu harus proaktif, produktif, sehingga dia bisa menggerakkan timnya, sehingga timnya loyal. Yang kedua, harus mempunyai visi yang jauh, ya. Saat ini saya mencoba meramu manajemen Masjid Raya Al-Falah. Apa sih visinya Masjid Raya Al-Falah? Adalah untuk memberikan kemakmuran bagi jamaahnya. Masjid bisa menjadi lebih hidup. Masjid ditangani dengan manajemen profesional. Nah, sehingga apa? Ya kita punya visi. Targetnya apa? Kalau hidup tanpa visi, ya kita berjalan tanpa arah. Hidup tanpa mimpi, tanpa visi yang jauh, ya kita nggak tahu gerak kita akan mau kemana. Maka seorang pemimpin yang transformasi adalah pemimpin yang mempunyai visi,
Yang ketiga adalah pemimpin harus mempunyai value, mempunyai nilai. Supaya apa? Kalau kita punya visi, kita punya value dan nilai, insya Allah kita akan bisa jauh ke depan. Hidup kita paling hanya 60-70 tahun, 100 tahun sudah hebat. Nah, nilai-nilai apa yang kita wariskan untuk anak cucu kita? Seandainya Pak Eko sebagai direktur Al-Falah ditanya sama malaikat, nilai apa yang Anda bangun untuk Masjid Raya Al-Falah, sehingga ketika Masjid Raya Al-Falah ini menjadi tumbuh baik dan besar, nanti amal soleh legasi yang telah diturunkan pada anak cucu kita tinggal meneruskan. Itulah pemimpin yang transformasi. Dan pemimpin yang transformasi adalah pemimpin yang bisa mengadakan perubahan. Saya punya sahabat namanya Pak Supri dari Plupuh. Bagaimana dia bertransformasi, yang tadinya dia hanya syuting biasa dari acara penganten, acara-acara hal yang mungkin cari uang semata. Tapi sekarang Pak Supri selain menjadi guru, dia fokus mengadakan gerakan Lajismu di Plupuh. Sehingga Pak, Lajismu di Plupuh menjadi Lajismu terbaik di Kabupaten Sragen. Nah, dia bertransformasi, punya value dan mengadakan perubahan. Nah, saya harapkan di musim wabah corona ini akan hadir pemimpin-pemimpin yang transformasif sehingga bisa memberikan legasi, memberikan warisan kepada anak cucu kita. Baik, mungkin hanya ini dulu sementara, sebenarnya masih banyak nanti untuk sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.